Banyak kok. Iya. Jadi jangan salahkan kami. Ketika ada saudara saya bernarasi, Tuhanmu banyak, menyembah Yudas, ente yang mengakui sudah. Banyak yang disalib. Termasuk Paulus ya yang disalib. Nah, dengarkan tuh Pak Aspal. Ini calon nabimu loh, calon nabimu ini Napiri. Bahwa yang disalib itu banyak. Padahal dasar keimanan kalian itu kan dari penyaliban. Sehingga Anda mempunyai Tuhan. Karena Yesus yang melantik jadi Tuhan. Paulus, sorry. Banyak kali Tuhannya ini Napiri ternyata ya. Ada berapa ekor Tuhanmu Napiri? Napiri, ada berapa ekor Tuhanmu? Hah? Napiri? Pingsan dia. Jangan nangis Napiri. Kamu kan bahan lawakan saya. Pingsan. Hiburlah kami. Napiri, udah masuk tuh ke ambulan tuh. Udah, ayo pulang. Nah, minum dulu kalpanaknya tuh. Jos, siapa bisa diskusi dengan Ustaz? Tes. Apa? Apalagi? Yang disalib Apakah siapa? Saya bisa diskusi dengan Ustaz? Saya aja kamu nangis. Kamu mainan, Napiri, bukan lawan debater, bukan lawan dialog. Padahal, Bo, saya kemarin lucu loh. Kenapa lucu? Kemarin itu Napiri buka live streaming, debat lintas agama. Saya naik, padahal, Bo. Napiri dimarahin orang-orang Kristen. Memalukan kau, Napiri. Astagfirullah kata saya. Ya begitulah. Ini yang dikejar-kejar oleh Maliki ya, Bro Maliki, orang-orang seperti ini. Kalau kita mencari kebenaran, memberitakan kebenaran, emang banyak musuhnya, ya wajarlah seperti itu. Iya, kalau mau memberitakan kebenaran ketika ditanya dijawab. Yang disalib itu siapa? Banyak setan-setan yang interupsi. Sekali lagi saya tanya, yang disalib itu siapa? Ya banyak. Berarti Tuhanmu banyak. Iya. Catat Aspal. Tuhan Noten banyak. Dia sendiri yang jawab. Ada berapa ekor Tuhanmu? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, baik. Allah Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Bukan Paulus. Bapa itu YHWH. Kan bukankah di sini dikatakan ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Bapa siapa ini? Jangan dibolak-balikkan. Di sini kan jelas kata Kakanda Paulus, hanya ada satu Allah saja,
yaitu Bapa. Kan begitu. Nah, ternyata tak telusuri saya terawang. Paulus yang mengaku Bapa. Bukan, itu bom itu Bapak itu. Oh, bom 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 bom. Ternyata kalian ini penyembah Paulus. Bapak itu YHWH yang di Musa, yang disembah Musa itu Bapa namanya di Di Perjanjian mana? Baru. Masa Musa mau menyembah Paulus? Di mana? Kan Allah Bapa. Jadi mana Musa memanggil Tuhannya itu Allah Bapa? Jadi kitab Taurat. Di mana? Di kitab-kitab mana? Kitab Primbon. Di mana ya Paulus Musa itu memanggil Tuhannya Bapa? Di mana? Jadi Taurat. Iya di mana? Ayat berapa? Ya ditelusuri aja. Iya, saya telusuri mulai dari Kejadian. Nah, tak temukan Papa ini ternyata Paulus. Saya sudah telusuri dong. Yang saya temukan Paulus. Berarti kelewatan bacanya Oh sambil iya, malam. kalau Iya. kelewatan kamu yang mana? Mana Musa menyebut Tuhannya Bapa? Di mana? Ya baca lagi, telusuri. Iya di mana? Saya sudah selidiki, telusuri, ternyata Paulus tak dapat. Kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi papamu. Ya, apalagi seperti Pak Dalbo menelusuri Perjanjian Baru gitu juga menelusuri Perjanjian Lama. iya mulai dari kejadian itu kitab Musa bukan di Kejadian sampai Wahyu tak telusuri, tak temukan Pak Paulus. Kejadian sampai Maleaki. Dari mana ini kita berbicara kitab Musa? Apa hubungannya Maleaki? Ya bacanya dari Kejadian sampai Maleaki. Di mana? Kan saya bertanya Musa, apa hubungannya Maleaki? Kamu tahu tidak kitab Taurat? Hah? Kamu tahu kitab Taurat? Tahu, lebih Ya tahu terdiri dari berapa? Yahudi. Ya terdiri bukan asalnya saya tanya. Kitab Taurat itu terdiri dari kitab apa? Iya, Termasuk saya di dalamnya. tahu kitab Ya, Taurat lebih paham daripada orang Yahudi. Saya tidak bertanya pahamnya, ada berapa? Nah, saya lebih paham kitab Taurat daripada orang Yahudi. Iya, kalau paham saya tanya. Kitab Iya. Taurat terdiri dari kitab berapa? Maksudnya ayat-ayat. Contoh, kalau di Perjanjian Baru kan ada Matius, Lukas, dan sebagainya. Kan begitu. Kalau Taurat berapa? Padahal Perjanjian Lama itu menurut Napiri Kolose, kayak gitu, Roma. Itu. Nah saya tanya Musa, Nabi Musa. Ya. Nah, kitab Taurat dari berapa? Ya saya lupa itu. Oh, enggak tahu. Bagaimana kamu mau bahas-bahas Al-Quran? Ini aja. Kalau ajaran ini ajaran PAUD dan ente tidak tahu. Saya lupa kitab Taurat. Bukan lupa, kagak tahu. Bilang aja kagak tahu. Bahkan Lupa, saya tapi disuruh saya ke Maleaki. lebih pasti. Maleaki itu memangnya Taurat. Saya tanya. Taurat itu. Nenekmu ciper. Kalau di gereja Pak Napiri. Kalau di gereja itu boleh kamu bawa. Kalau di ranah dialog jangan, apalagi berhadapan dengan Muslim ya. Muslim itu kritik tentang bukan ajaran ini aja kita kritik. Ustadz aja dikritik ketika dia menjabarkan sesuatu tanpa dasar. Kita protes itu.
Apalagi ini ente bawa-bawa. Saya tanya nggak tahu, tetapi memaknai aneh-aneh. Bahkan Maliki, Daniel, bedakan kitab hikmat ya. Maleaki bukan Maliki. Siapa bilang Maliki? Maleaki. Ada di perjanjian lama itu Nabi. Ada dikatakan kitab sejarah, ada dikatakan kitab hikmat. Itu perjanjian lama. Anda paham tidak itu? Sangat paham. Nah, kalau paham ada berapa? Nah, saya lupa. Paham tapi Aduh, kagak tahu. padahal Bo tadi udah dijawab. Padahal Bo, perjanjian lama itu isinya Kolose, Roma, Efesus. Oh, Biar iya, iya, tahu gitu. Bo, kejadian itu nggak dikenal di perjanjian lama. Perjanjian lama itu Kolose, Efesus, Roma. Jadi yang kayak gitu, surat-surat kayak gitu perjanjian lama. Bungul kata Pak Palopo. Tidak, anehnya ini saya paham. Ketika ditanya saya lupa. Nah, beda kayak pemahaman itu tidak mungkin sangat mudah dilupakan, tidak. Ini Anda paham tetapi lupa. Kitabnya banyak, saya lupa. Saya hanya bertanya di Taurat. Di dalamnya termaktub ada berapa. Belum saya tanya kitab-kitab hikmah. 39 Dalbo. Ada lagi nih, apalagi 39. 39 kitab di situ. Masa enggak tahu ini? Kitab Taurat. Saya bertanya. Ditanya sama si ini Nafiri. Mungkin Nafiri tahu dia itu berapa kitab di perjanjian lama. Di Bentar, Taurat. tak Google dulu. Napiri itu Mbah Google dia pakai kemarin. Kemarin aja sama saya buka Google dulu katanya sebentar tanpa malu-malu itu Napiri buka Google. yang dibuka Wikipedia pula. Enggak sebentar, lama itu. Saya nonton di bawah Ustaz. Buka Google dulu. Tapi saya kasih tahu ya, di Taurat itu ada 5. Hah? Kata siapa? Bilangan, ulangan, keluaran untuk. Itu isinya. Imamat, bilangan, ulangan. Imamat. Ya, kejadian, keluaran, imamat, bilangan dan ulangan. Ini aja ente tidak tahu. Aneh kau ya. Kitab sejarah terdiri ada berapa? Perjanjian lama ini. Maklumi aja pada Bo pasien saya satu ini. Nah, apa belum minum kalpanak dia. Kalpanaknya belum diminum. Jangan keras-keras lah. Wajarlah ente tersesat. Hampir. Jadi Noten-noten. dikit Gak Pendalbo ya. tahu. Pendalbo. Ya, Boleh dikit Pendalbo saya jelasin ya biar lebih paham. silakan. Nafiri ini. Jadi begini Nafiri. Seharusnya Anda tahu itu Bang Nafiri, hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang sebenarnya yang wajib dilaksanakan dan ditaati oleh umatnya di kala itu. Sementara Paulus mengajak pengikut Yesus untuk membentuk membangun atau membentuk dan meninggalkan hukum Taurat gitu. Mengutuk dan meninggalkan hukum Taurat. Itu di Galatia 2 nomor 16, di Galatia 3 24 sampai 25, Galatia 5 nomor 4, Roma 3 nomor 27 sampai 28, Efesus 2 nomor 15. Di mana bunyinya? Nah, ini bunyinya Bang Satri. Ingat ya, hafal baik-baik ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kamu tahu oleh karena iman dan Kristus Yesus, gitu kan? Poin pertama, sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Nah, coba perhatikan baik-baik nih, Nafiri. Di dalam Galatia 2 nomor 16, di mana ayat di dalamnya tidak saja secara terang-terangan
menentang sabda yang seperti yang tertulis di Matius 5 nomor 17-20, akan tetapi juga mencerminkan kebencian yang besar terhadap Taurat. Ini bencinya Paulus ini terhadap Taurat. Harus Anda paham itu. Makanya Yesus mengajarkan hukum Taurat, sementara Paulus menghilangkan hukum Taurat atau membatalkan. Kan udah beda kan, Mas Firi? Paham nggak? Bukan gitu maknanya. Nah, itu udah jelas dibatalkan. Udah berbeda itu pengajarannya. Yesus apa ya menggenapi hukum Taurat. Paulus datang membatalkan. Gimana ceritanya? Gimana ketemunya? Coba aku mau jelaskan apa maksudnya itu. Bisa nggak kamu Ya, jelasin? maksudnya tuh gini. Hmm. Hukum Taurat itu sulit dijalankan. Jadi tidak ada orang yang sempurna di dalam menjalankan hukum Taurat. Jadi tidak ada yang benarkan Itu kan sudah satupun. perintah. Sulit atau enggak harus dijalankan. Itu udah perintah. Seperti kami kan perintah Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita Nabi kami itu. Diperintahkan, ya dilakukan, dilaksanakan. Kan begitu. Jadi Iya, sesuai tapi bakal dilawan Napiri, Pak Ruri, Bibelnya itu. Kata dia susah menerapkan Taurat itu, nggak akan ada yang mampu gitu. Seperti jangan berzina, terus jangan membunuh, nggak ada yang mampu gitu. Tapi menurut saya gini, Pak Ruri ya, Napiri ya, lebih susah menjalankan hukum yang diadakan oleh Kristen. Hukum apa itu? Kasihilah musuhmu. Apabila kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Itu lebih susah. Coba ku tanya Napiri, kalau ada perampok masuk ke rumah kamu, dia mau ambil motor, kamu kasih nggak mobil kamu sama rumah kamu? dia tak sembunyikan kuncinya. Loh, kenapa? Berarti kamu nggak menerapkan hukum kasih. Katanya kan kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dia ambil motor, kasih mobil gitu. Bukan begitu Lah, maknanya. gimana lagi? Begini maksudnya. Maknanya Tampar itu pipi kiri, kalau kasih pipi dia kanan. curi, ya biarkan aja sudah dia curi. Begini maknanya itu biasa saya jabarkan. Nah, kalau kasihilah musuhmu ketika dia mengambil motor. Nah, malingnya ini sudah mau berangkat, tapi melihat, ling, jangan dulu. Ini STNK-nya, BPKB-nya, ambil, kan begitu, kasihi musuh. Nah, malingnya ini sudah mau lari, sudah, ling, sini dong. Ada bensinnya atau gimana ini? Ini uang bensin sekaligus uang rokok. Kan begitu. Itu yang namanya ajaran kasih. Ling. Sehingga Napiri sendiri linglung. Bukan begitu maknanya, keliru. Kamu yang keliru, Bang Dafiri ya. Kamu yang keliru. Mana kita keliru, udah jelas. Misalnya gini, ada maling masuk rumah. Ya kan, ada maling masuk rumah, terus dia ngambil motor. Terus kata maling tuh, aku haus, boleh ndak aku minta minum? Ya boleh, ambil aja di belakang. Nah itu, kayak gitu. Jadi kalau dia minta kamu dikasih tahu, curi Bang motor, Dafiri. ya biar aja. Sulit kamu diberitahu, ngebantah terus. Terus dia Jangan minta udah dibaca air. ayatnya. Dia nggak bakalan mau dibawakan Bible, dia pasti lawan Bible-nya itu, makanya bebel. Kita cambuk dulu dah. Terus dia minta Lagi, air. Ya kasih. Nakal. apa pula? Cambuk. Nakal dari nakal kamu. Cambuk lagi. Napiri ini kurang lebih itu si aspal. Misalnya gini, malingnya ini kan udah ditangkap polisi, kena gebuk, ya kan? Kena gebuk. Nah, kena gebuk di depan rumah, terus malingnya kehausan.
ya kita kasih minum. Kan gitu. Berarti kasihnya kagak ada di situ. Di situ dikatakan kasihilah musuhmu. Artinya Iya, dia kan kasih kalau udah kamu habis ditampar. maling. Dengarkan. Nah, Dengarkan dulu Napirin, apa mau ku cambuk lagi kah? coba. Kan di sini janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah kalau kamu Napiri ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan supaya gigi itu rontok. Kan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Nah ini. Maksudnya itu kalau ada maling jangan kita main hakimi sendiri, serahkan kepada polisi gitu maksudnya. Terus kalau malingnya sudah ketangkap, dia kehausan, digebukin masa dia minta minum, ya kita kasih air minum. Kalau diserahkan ke polisi mana kasihnya, tetap dapat hukuman dia, di penjara nanti kalau dikasih polisi. Seharusnya kalau ada maling ke rumah kamu itu, dia ambil motor, kasih suratnya. Kalau dia belum puas, kasih mobilnya gitu. Tambahin uang bensin. Itu yang benar. Ajaran kasih gimana sih? Cambuk dulu dah. Bukan begitu. Waduh. Itu kalau begitu kita mendukung maling namanya. Waduh sakit. Ampun. Masa perbuatan jahat kita dukung? Ampun. Ampun. Gitu. Jadi kalau malingnya ketangkap polisi, kena gebuk masa, dia kehausan, ya kita kasih minum, kasih belikan aqua. Ini ya, minum dulu aqua. Kalau Makan tidak dulu. ketangkap gimana? Gitu. Kalau tidak ketangkap? Hah? Tidak ketangkap. Kalau tidak ketangkap, ya biar Tuhan yang nangkap nanti. Oh, Tuhan yang nangkap itu padahal, Wah, Bo. jadi Tuhannya jadi polisi. Iya, seperti Tuhan menangkap Paulus di Damsik, langsung ditangkap Paulus. Kenapa Paulus ditangkap? Memangnya Paulus malingnya? Karena Paulus berbuat jahat. Oh, Makanya langsung Tuhan yang nangkap. Gitu. hebat juga Paulus ini langsung ditangkap Tuhan. Padahal dia yang ciptakan Tuhan kok dia yang ditangkap. Napiri. Kenapa Paulus ditangkap Tuhan sedangkan Tuhanmu ditangkap Hansip Romawi? Itu gimana ceritanya? Saling tangkap-tangkapan ya. Apa ini juga? Ini kucium dulu ini rupanya. Biar ngerti dia. Coba jelasin tuh. Katanya Paulus ditangkap Tuhan. Tuhan kamu ditangkap tentara Romawi. Gimana ceritanya? Gini. Jelasin tuh. Ya, sewaktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia menggunakan kodratnya sebagai kemanusiaan, makanya dia ditangkap. Nah, sewaktu Paulus ditangkap oleh Tuhan Yesus menggunakan kodratnya sebagai Tuhan, makanya dia menangkap Paulus. Oh, kemanusiaannya Pak Nabiri. Berarti Pak Lukas salah mengatakan Tuhan lahir. Jadi Yesus tuh punya dua Bukan, kodrat. Pak Lukas manusia, ini. kodrat Tuhan. Salah dia Pak Lukas. Adalah hakikatnya Tuhan. Hah? Ini Pak Lukasnya salah enggak? Kan Pak Lukas mengatakan telah lahir juru selamat bagimu Tuhan. Ya kan Tuhan kan di kota Daud. Ya kan? Ya baca terus. Iya, Tuhan di kota Daud. Ya. Artinya Iya. Tuhan telah datang ke dunia melawat umatnya. Gitu. Oh, ini baru dengar pula saya. Tuhan melawat umatnya. Oh, padahal Bo, Tuhan bisa melawat padahal Bo.
Iya, Gimana tuh? sesuai dengan nubuatan di Yesaya, Tuhan melawat umatnya gitu. Apa pula ini melawat kayak orang mati aja dilawat? Melawat, memulihkan. Sesuai nubuatan di Yesaya, Tuhan memulihkan umatnya. Itu akun Dalpo ya teman-teman yang belum follow silakan di follow akun Dalpo. Yang belum follow silakan. Halo, Nah, selamat lanjut malam. Ustaz. Selamat Selamat malam. malam.